selamat datang kembali di channel Auto Rider. Apa kabar Anda semua? Semoga baik-baik saja. Pastinya sudah refresh setelah liburan kemarin. Liburan Lebaran, kami juga kembali mengucapkan mohon maaf lahir batin buat Anda yang merayakannya. Ini adalah video kami setelah Lebaran. Anda sudah pasti tahu motor apa ini? Ya, ini adalah KTM Duke 250 yang baru. Kemarin diluncurkan di arena PRJ, hari pertama PRJ pada saat puasa kemarin. Anda bisa menontonnya, proses launchingnya di linknya di atas ini. Saat ini kita sudah bersama motornya, kita bisa cobain sedikit di jalan raya di kompleks ini untuk kita coba rasakan sensasi berkendara KTM Duke 250 yang baru ini. Ya mungkin first light lah ya, belum kita bisa bawa jauh karena belum ada plat nomornya. Tapi nanti kita tetap safety ya, pakai helm, jaket, sarung tangan, supaya Anda juga jangan lupa untuk terlalu mengutamakan safety pada saat berkendara. Langsung aja kita bedah bareng. KTM Duke 250 ini dibilang baru. Apa saja yang baru? Banyak banget. Memang secara konstruksi KTM Duke 250 ini masih pakai mesin yang lama, sebagian sasis yang lama dan suspensi juga mirip-mirip sama yang lama, tapi sepertinya sensasi berkendaranya akan jauh berbeda. Misalnya, kita lihat dari segi desain dulu. Anda sudah tidak bisa lagi mencirikan KTM Duke yang lama karena desainnya sekarang jauh lebih runcing, jauh lebih ganteng, kelihatan dari depan. Ini mencerminkan desain dari kakaknya yang paling tua, yang paling besar, KTM Super Duke. Lampunya depan lancip dan lebih besar dibanding sama yang lama yang agak membulat. Kali ini benar-benar lancip, dan ini desainnya mirip dengan KTM Duke 390. Cuman di sini lampu depannya memang masih bolam halogen biasa, tetapi lampu-lampu yang lainnya, misalnya ada DRL di sini sudah LED, lampu sen juga LED, lampu belakang maupun lampu sen belakang semua sudah LED. Dipadu dengan desain shroud juga lancip, menutupi radiator. Tangkinya sekarang 13,5 liter dibanding yang lama sekitar 11 liter kurang sedikit. Lalu di belakang juga jok sama buritan ini desainnya jauh berbeda. Kelihatan lebih keren karena sasisnya berbeda sekarang. Dia tidak menyatu seperti yang dulu. Sasisnya terpisah antara sasis depan dengan sasis belakang ini. Anda bisa lihat di sini ada 4 baut yang memisahkan antara sasis depan dan belakang. Desain joknya juga berbeda. Jok memang masih berdesain bertumpuk, tetapi kalau Anda lihat konturnya, ini di kulitnya ada tulisan KTM, terus ada cetakan-cetakan ini jauh lebih mewah dibanding yang lama. Begitu juga di buritan ini, Anda tidak bisa lagi menemukan grip rail di sini, tapi untuk memindahkan motor, Anda bisa menaruh tangan Anda di sini. Di bawah sini Anda bisa berpegangan, juga untuk pembonceng ini bisa pegangan di bawah sini. Ada yang menarik di belakang ini karena spakbor belakangnya bentuknya keren banget, dan ini kuat loh, kelihatannya aja plastik, tapi di bawahnya sebenarnya ada besinya, sehingga saya tekan-tekan begini juga dia nggak bengkok-bengkok. Di sini Anda bisa mendapatkan plat nomor di sini dan menjadi bracket buat lampu sen kiri kanan. Keren sekali, walaupun ya ada beberapa yang suka dengan bentuknya dan ada juga yang biasanya mencopot ini dan diganti sama tail tidy kecil di bawah sini. Ya itu sih selera Anda masing-masing ya. Tapi ini seru banget nih, kuat. Footstepnya KTM Duke ini ya layaknya motor sport ya, motor laki. Itu bisa dilipat, yang belakang pasti bisa dilipat, yang depan juga bisa terlipat. Ya sekiranya motor ini jatuh tidak patah. Yang menarik adalah dia dibalut sama karet. Kalau beberapa motor sport baru sekarang rata-rata tidak ada karetnya, orang bisa menyebutnya biasanya ya footstep model jagung ya. Tapi dengan karet ini, kalau yang saya rasakan adalah pastinya kalau diinjak dia lebih empuk, dan pada saat hujan atau basah dia bisa lebih ngegrip dibanding yang footstep jagung. Apalagi kalau Anda sepatunya ada semacam logam di bawahnya ya. Nah, cuma di depan, di belakang juga dia dibalut karet, dan di bawah ini tuas-tuasnya juga dibalut dengan karet.
menghidupkan motor ini, lubang kuncinya ada di depan tangki. Kita coba lihat, tetap ada tulisan ready to race CAS KTM. Karena motornya belum hidup, di speedometer ini seperti Anda lihat ada tulisan kill switch. Ini berarti kill switch-nya mati, harus dihidupkan dulu. Tetap ada informasi lagi, side stand down. Kita coba pencet ini sehingga kelihatan ada MID yang bisa Anda pilih di speedometer ini. Speedometernya digital, sebenarnya tampilannya mirip ya sama KTM Duke 250 yang lama, juga dengan KTM Duke yang 200 yang masih yang dijual sekarang dengan desain yang lama juga. Anda bisa menemukan MID di speedometer ini. Seperti Anda lihat, ada di sini adalah actual fuel consumption, terus ada trip meter 1 dan trip meter 2. Lalu ada informasi tadi. Ya, jadi hanya itu yang informasi yang tersedia di sini. Selain tentu ada kecepatan, ada tachometer di atas, penunjuk bensin di sini dan suhu. Terus ada juga ada lampu-lampu ini ABS, ada lampu netral dan engine check. Terus ada shift light di atas ini untuk menentukan kapan Anda bisa pindah gigi. Tombol-tombol di setang sebenarnya mirip saja sama rata-rata motor sport lain. Ada kill switch di sebelah kanan ini. Terus ada di bawahnya ada tombol starter. Kalau kita perhatikan di sini ada tanda-tanda indikator. Nah, ini menariknya di KTM karena kalau Anda hidupkan motor, tanda-tanda ini nyala sehingga bisa memberikan informasi pada Anda kalau malam itu di sininya terang sekali. Begitu juga di sebelah kiri. Di sebelah kiri juga tanda-tanda ini juga ikut menyala pada saat Anda menghidupkan mesin. Di sini ada saklar sen seperti biasa, klakson. Ini adalah saklar lampu dekat, lampu jauh, dan ini lampu beam atau passing lamp. Di motor ini belum ada hazardnya, bro. Dengan desain yang sangat jauh berubah, yang akan terasa sangat bedanya adalah posisi berkendara. Karena sekarang Duke ini memang harus dibilang posisi berkendaranya mirip sama motor-motor naked pada umumnya. Kalau pada generasi sebelumnya, kalau menurut saya lebih cenderung mirip sama supermoto karena tangkinya sangat pendek dan kecil sehingga Anda duduknya agak ke depan. Jadi posisi berkendara sangat agresif. Nah, ini sekarang tangkinya agak jauh dari stang dan stangnya jadi lebih lebar sehingga rasanya berkendara lebih nyaman. Tinggi joknya cukup tinggi, 835 mm. Saya saja yang tingginya 185 mm tidak terlalu menekuk kakinya untuk menjejakkan kaki ke tanah dari sandal ini. Sekarang kita cobain bagaimana buat postur rata-rata orang Indonesia. Saya manggil teman saya, Bro Angga. Bro Angga, kita cobain yuk. Angga ini tingginya 170 cm. Jadi buat Anda yang punya tinggi rata-rata mungkin mirip sama Bro Angga ini, bisa membayangkan seperti apa ntar kalau duduk di KTM Duke 250 ini. Masih bisa jejak sempurna ya, Bro? Ya, masih cukup lah. Cukup. Nggak terlalu jijik juga. Mungkin karena desain tangkinya memang agak sempit di belakang, sehingga Anda tidak terlalu mengangkang untuk bisa duduk di atas KTM Duke 250 ini. Pastinya bisa mengontrol motor dengan baik pada saat Anda berhenti di lampu merah. Tapi nanti kita akan cobain juga buat riding sedikit ya di dalam kompleks ini untuk bisa merasakan bagaimana posisi berkendaranya lebih enak atau tidak dibanding yang lama. Harusnya sih akan lebih nyaman karena posisinya bisa lebih mundur, stangnya juga bisa lebih lebar sekarang, sehingga dengan konstruksi kaki-kaki yang sama dengan sebelumnya, rasanya ini bisa lebih enteng buat melewati kemacetan atau berselip-selip di antara mobil-mobil dan motor-motor yang di Jakarta tahu sendiri kan, lalu lintasnya sangat macet. Nah, sekarang kita coba bicara mengenai suspensi kaki-kaki dan mesinnya, seperti apa. Sumber tenaga Duke 250 ini sebenarnya mirip sama yang lama. Kapasitasnya 248,8 cc dengan konfigurasi kepala silinder DOHC dan ada
intake manifold dengan throttle body 38 mm, sekarang bedanya mesin ini punya knalpot yang Anda bisa lihat mengarah ke belakang. Kalau KTM Duke yang sebelumnya kan knalpotnya ada di bawah ya. Dan pada Duke 250 yang dimasukkan ke Indonesia ini sudah comply dengan standar emisi Euro 4. Jadi Anda kalau membeli motor ini sama dengan kondisinya seperti yang ada di negara lain. Standar emisi kita masih Euro 3, tapi ini dimasukkan yang Euro 4. Jadi kalau Anda lihat di sini, katalitiknya besar sekali, itu standar untuk emisi. Selain itu, mesin ini sudah dilengkapi dengan slipper clutch. Jadi nanti kita akan cobain sedikit buat bagaimana rasanya berpindah gigi dan menurunkan gigi dengan slipper clutch ini. Dengan mesin ini, tenaga 30 dk, suspensinya pasti harus mendukung. Nah, KTM Duke 250 ini mirip sama yang lama, masih dilengkapi dengan suspensi yang mirip. Di depan ada garpu upside down, diameternya sangat besar, 43 mm, dipadu dengan cakram pengereman di depan, cakramnya 300 mm diameternya, dan dipadu dengan kaliper yang dipasang secara radial. Kalipernya dari Bibre. Bibre itu, Anda tahu kan, itu adalah anak perusahaan dari Brembo. Sedangkan di depan pakai peleknya 17 inci, lebarnya 3 inci, dipadu dengan ban. Kalau Anda membeli motor ini, dipastikan Anda dapat ban Metzeler dengan lebar 110 mm. Di belakang, lebarnya 150 mm, bannya Metzeler juga. Dia membalut pelek yang lebarnya 4 inci. Sedangkan suspensi, di depan suspensinya WP, dan di belakang juga shock breaker-nya yang putih ini adalah suspensi WP dengan 10 setelan prababan. Nanti kita akan cobain bagaimana rasanya. Kalau dinaikin sih tadi berasanya stiff ya, karena nggak terlalu berasa enjot-enjot. Tapi kayaknya sih kalau di jalan raya, apakah sekaku itu? Nanti kita cobain. Suara Duke 250 kini lebih berwibawa, lebih ngebas dari sebelumnya. Tapi, bagaimana dengan tarikannya? Ternyata, di putaran bawah tidak segalak mendahulunya. Mungkin karena standar emisinya sekarang sudah Euro 4, sehingga sedikit menurunkan tenaga. Namun tarikan tetap mantap di putaran atas. Mainkan putaran di atas 5000 rpm, tendangan tenaga terasa sangat menyenangkan. Apalagi posisi berkendaranya menurut saya sekarang lebih enak. Stang lebih lebar dan agak jauh, jok juga lebar dan panjang. Anda bisa bebas mengatur posisi duduk, mau maju agar lebih agresif atau mau agak mundur sehingga lebih santai. Setangnya memang lebar banget, tapi bikin jadi enteng buat belok-belok. Asal tahu kalau motor ini tidak terlalu patah beloknya. Ya wajar karena garpu depan upside down yang besar, pasti beloknya terbatas. Lihat saja nih, dari depan, motor kekar banget dengan panduan garpu yang besar tadi dan shroud yang lebar, ya nggak? Uniknya bantingan terasa cukup empuk, padahal saat diam, ayunan suspensi belakang dan depan terasa keras. Namun begitu jalan ternyata nggak sekeras itu rasanya. Kayaknya lebih pas disebut mantap. Memang kayaknya perlu riding lebih jauh lagi buat mencoba suspensi dan handling motor ini. Soalnya kali ini kami cuma menghadapi trek lurus aja, belum bisa menikung dengan agak kencang. Yang kami suka dari motor ini adalah suaranya berbeda karakternya dibanding sama Duke 250 sebelumnya. Sekarang rasanya lebih ngebas sedikit dibanding KTM Duke 250 lama yang pada saat stasioner seperti bunyi tuk-tuk-tuk-tuk gitu ya. Sekarang lebih ngebas nih stasionernya. Feel pertama, tenaga di bawah memang tidak semengentak yang Duke 250 lama. Lebih halus di bawahnya, tapi atasnya masih mau. Nanti kita akan cobain lagi, kayaknya motor ini buat riding lebih jauh lagi. Suspensi, menurut kami, dia tidak bisa dibilang keras. Mungkin kalau Anda bisa bilang stiff, tapi menurut kami bisa dibilang ini suspensinya firm, jadi mantap sekali. Bahkan kena lubang pun masih cukup enak lah. Demikian review first ride impression kami terhadap KTM Duke 250 ini. Semoga Anda bisa menyukai video ini. Kalau memang suka, klik like, jempol ke atas, berikan komen-komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe ke Auto Rider supaya Anda bisa
mendapatkan notifikasi, klik tombol loncengnya, Anda bisa mendapatkan informasi video-video kami berikutnya. Sampai jumpa.